Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam kondisi berserah diri. Al-muslimun bisa diartikan kondisi muslim atau kondisi dalam agama Islam. Bisa pula diartikan dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sekalian, itu penting sekali bagi kita ayat ini untuk kita fahami dengan baik. Karena di situ kita disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Maka perlu sekali sapaan ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, bahwa ini memang hal penting, bahwa Allah menyapa kita yang memiliki iman meskipun iman itu masih sangat-sangat tipis, yaitu dimintanya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan para jamaah rahimakumullah, inilah yang kita yakini dengan akan mendapatkan banyak kebaikan. Dengan takwa itu kita akan mendapatkan banyak keberkahan hidup. Dengan takwa, meskipun kita itu dalam kondisi sedih, kita akan mendapatkan kebaikan. Dalam kondisi senang, kita tetap akan mendapatkan kebaikan pula. Nah, hidup manusia ketika kita melewati hidup di dunia ini, semua orang, bukan hanya kaum muslimin, tentu akan melewati yang namanya susah, senang, sempit maupun lapang. Dan bagi orang-orang yang beriman, itu kita pasti bisa mengunduh keberkahan di antara kesulitan dan kemudahan dalam hidup. Mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari semua siklus kehidupan. Dan itu bisa dilewati hanya dengan takwa. Tanpa takwa kita tidak akan mendapatkan keberkahan hidup. Lalu para jamaah, para kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudahnya takwa itu bagaimana? Mudahnya takwa itu adalah kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hal-hal yang ringan itu tetap kita lakukan. Mulai dari hal yang kecil tentang makan. Makan, jangan sampai yang kita makan itu adalah yang haram. Jangan sampai yang masuk ke mulut kita, ke mulut keluarga kita itu makanan yang haram. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang sesuatu, bagaimana cara melembutkan hati, maka Imam Ahmad ini tidak menjawab langsung. Tidak menjawab langsung dengan mengatakan, lakukanlah sholat, bacalah Al-Quran, atau sedekahlah. Tapi yang dikatakan oleh Imam Ahmad, yang dianjurkan ketika ditanya bagaimana melembutkan hati, ternyata adalah makanlah makanan yang halal. Karena ketika orang makan makanan yang halal, dia akan menerima kebaikan dengan mudah. Hatinya itu akan mudah menerima kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, maka dengan makanan ini kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Itu kita jadikan sebagai modal untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ngaji cuma sebentar saja, karena waktunya cuma sebentar. Inti dari pengajian ini adalah mengajak takwa yang mengarah kepada kebaikan hidup. Dan caranya hanyalah yang simpel dari kami, makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal, masukkan ke perut kita hanya yang halal saja. Caranya yang halal, jangan kita menipu, jangan kita berkhianat, jangan kita makan hak orang lain. Termasuk jangan pula makan makanan yang memang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zatnya, seperti darah babi. Kemudian barang-barang yang kotor jangan pula kita masukkan ke dalam perut kita. Dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan hidup, kebaikan-kebaikan itu akan mudah kita terima. Hati kita akan mudah menerima kebaikan,
dan dengan itu pula insya Allah kita akan bisa meraih keberkahan di antara sela-sela kesulitan dan kemudahan dalam hidup. Kemudian yang terakhir kali ada sebuah kisah saudaraku sekalian, saat Nabi di akhir-akhir hidupnya beberapa hari, ketika di akhir-akhir hidupnya memberitakan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra bahwa beliau akan meninggal, maka putrinya ini menangis dengan sangat-sangat sedih. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu di telinganya. Lalu ketika itu si Fatimah putrinya ini kemudian tertawa karena bahagia. Pertama menangis karena mendapat kabar bahwa ayahnya akan meninggal. Setelah dibisiki kemudian dia tahu-tahu tertawa bahagia. Apa yang dibisikkan oleh Nabi? Karena ternyata Nabi mengabarkan bahwa di antara anggota keluarganya yang pertama kali menyusul adalah Fatimah. Bayangkan, pertama kisah sedih karena kematian ayahnya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian itu menjadi kebahagiaan ketika dikabari bahwa yang pertama kali menyusul adalah putrinya sendiri. Maka para jamaah, bayangkan, di antara kesulitan dan kesenangan ternyata muncul keberkahan. Maka kita menghadapi kematian maupun kehidupan, kesulitan maupun kemudahan, insya Allah dengan makanan yang halal itu kita akan mudah menerima segala sesuatu. Cukup sekian, semoga hidup kita barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.